Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, ada orang mengatakan begini, katanya guru yang pintar itu adalah guru yang bisa menerangkan hal-hal rumit dengan cara yang sederhana. Sementara guru-guru yang bodoh itu katanya guru-guru yang hal-hal sederhana dijelaskan secara rumit begitu. Nah, banyak sekali konsep-konsep ilmu atau konten pendidikan itu yang kompleks. Misalnya dulu kita belajar reaksi kimia, itu kan makin lama makin kompleks. Kita juga belajar mengenai tabel periode kimia yang begitu banyak, sangat kompleks. Kita belajar mengenai sistem tubuh manusia, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem syaraf. Wah, yang kalau kita pelajari juga sedemikian kompleks. Belum kita belajar mengenai diferensiasi integral dalam matematika, kayaknya kok kompleks sekali ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjelaskan hal-hal yang rumit dengan cara yang mudah dipahami oleh kebanyakan siswa? Salah satu konsep yang dikenal dikatakan sebagai storytelling. Apa itu storytelling? Menjelaskan sebuah konsep ilmu dengan cara bercerita. Ceritanya ini bisa cerita yang sifatnya analogi atau cerita yang sifatnya adalah menarik dari orang yang mendengarnya. Konsep storytelling ini mulai timbul ketika melihat anak-anak TK dan SD itu paling senang jika guru-guru bercerita, apalagi kalau gurunya ceritanya lucu. Kita waktu masih kecil baru bisa tidur kalau ayah atau ibu saya bercerita, kita terlelap karena begitu mengasyikkan. Kita senang dulu membaca komik karena ada ceritanya. Kita senang menonton film-film action, film-film adventure karena di situ penuh dengan gambaran cerita yang menarik. Nah, bagaimana kalau konsep cerita ini kita masukkan ke dalam ruang kelas? Kita masukkan atau kita integrasikan dengan proses pembelajaran. Nah, dulu orang pahamnya itu, oh kalau cerita itu hanya bisa untuk mata pelajaran yang bersifat ilmu sosial misalnya, ya. Misalnya sejarah kan isinya cerita. Geografi bisa diceritakan. Tapi kebanyakan buku-buku teks pelajaran kita itu lebih menceritakan sesuatu dengan cara deskriptif. Definisinya apa, ada di mana, pembentuknya apa. Lama-lama kayaknya kok kita tidak asik ya menguasai konten itu. Makanya mulailah keluar konsep storytelling. Waktu saya dulu SMA, itu semua pelajaran sejarah yang dipegang oleh satu guru saya, itu cara dia menerangkan benar-benar dengan cara cerita seperti seolah-olah kita berada dalam situasi itu. Bahkan tugasnya itu unik. Satu kelas diminta untuk menggambarkan misalnya pada saat proklamasi apa yang terjadi. Kita suruh bikin sandiwara bagaimana dulu Pak Soekarno diculik ke Rengas Dengklok dan terjadi perdebatan antara kaum muda dan kaum tua. Kita diminta untuk membuat urutan-urutan cerita dan kemudian kita bersandiwara mengenai hal tersebut. Ternyata dengan cara demikian kita lebih bisa masuk pelajaran itu. Bahkan istilah-istilah yang aneh menjadi relevan atau kontekstual. Nah, itu zaman saya. Ya, cerita tapi coba didramatisasi dengan acting. Nah, zaman sekarang itu semua sudah serba digital. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali hal-hal yang dulu harus kita kerjakan secara fisik, secara manual, itu bisa dibuat menjadi digital. Dulu saya cuma dengerin kaset, dengerin cerita ayah ibu saya atau kakek nenek saya waktu cerita mengenai si maling kundang. Kemudian di kepala saya tuh saya mencoba berimajinasi kayak apa, maling kundang mukanya kayak apa, batunya kayak apa,
ibunya kayak apa itu cuma ada di kepala saya. Tapi sekarang anak-anak dengan digital, dia bisa bikin prompt di AI. Dia bisa bikin animasi. Sehingga kita yang melihatnya menjadi senang. Oh, kayak begitu toh. Ya kan? Si maling kundang kayak begitu toh, ibunya marahnya seperti apa dulu. Itu kelihatan dalam bentuk digital. Bisa dua dimensi, bisa multimedia, bahkan yang paling baru bisa dalam lingkungan virtual reality. Kenapa digital storytelling ini penting? Karena pertama, storytelling sendiri dibuat agar menarik. Digital itu menciptakan efek yang luar biasa karena ada gambarnya, ada suaranya, ada lingkungannya. Nah, ini cocok dengan generasi masa kini. Ada yang mengatakan generasi masa kini itu bukan pendengar yang baik, tetapi pembelajar yang cepat melalui visual. Nah, dengan demikian harapannya adalah dengan digital storytelling, maka orang-orang bisa menguasai suatu ilmu dengan menarik. Dan ini sebenarnya kita sudah lihat belakangan ini ya, dilakukan oleh provider-provider ilmu terkenal. Misalnya National Geographic, CNN ya. Di Indonesia kan juga Kompas misalnya suka membuat suatu cerita yang begitu menarik, kita mengetahui kehidupan masyarakat Baduy misalnya. Atau si National Geographic menggambarkan bagaimana cara otak manusia bekerja. Kan kita nggak pernah gambarin otak kita bekerja seperti apa. Ketika dibuat jadi cerita, dan itu semua dalam digital yang menarik, kita tiba-tiba menjadi memahami sesuatu dengan mudah. Nah, itulah digital storytelling. Nah, langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menerapkan digital storytelling, nomor satu adalah seperti biasa ya, kita punya tujuan pembelajaran dan kita punya posisi sekarang ada di mana. Nah, agar orang bisa menguasai tujuan pembelajaran ini, mari kita membuat suatu perjalanan cerita story yang menarik. Saya masih ingat dulu ya, ketika orang ada mau menceritakan mengenai molekul itu apa gitu kan ya. H2O, H2SO4, NaCl. Nggak kegambaran bagi saya. Terus guru saya tiba-tiba membawa bulet-buletan. Ini atom H, ini atom O. Terus dia membawa tali. H2O itu hanya ada 2, O-nya ada 1. Kemudian dia hubungkan dengan tali. Oh, kayak begini. Nah, dulu seperti itu, tapi semuanya serba manual. Nah, kita bisa membuat itu menjadi storytelling. Anda coba bagi Anda yang penggemar menggunakan AI ya, suruh AI membuat storytelling mengenai suatu konsep tertentu. Itu luar biasa. Tidak hanya urutan ceritanya, tetapi dikasih lihat juga visualnya. Itu langkah pertama tadi, tujuan pembelajarannya apa, dan kita membuat storytellingnya. Memang masalah guru saya tahu apa? Kita nggak ada ide, Pak. Gimana saya bisa menjelaskan proses penggaraman ya? Bagaimana saya bisa menjelaskan proses metamorfosis ya? Bagaimana saya bisa menjelaskan konsep-konsep lain yang rumit-rumit itu? Seperti tsunami ya, atau misalnya peristiwa gempa bumi kenapa bisa terjadi? Gimana caranya ya? Nah, kalau kita bingung, disitulah biasanya kita bisa dibantu oleh teknologi. Kita bikin prompting, kita tanyakan ke aplikasi AI, bagaimana saya bisa membuat cerita yang menarik untuk menjelaskan tsunami. Nah, biasanya dikasih analogi, dikasih gambar. Kenapa tsunami, sebelum tsunami pasti ada gempa bumi. Kenapa gempa bumi bisa memicu tsunami? Airnya dari mana? Itu digambarkan semua dalam bentuk cerita yang bertahap. Nah, kalau ceritanya itu bisa dibikin bersambung, pasti peserta didik kalau gurunya sudah selesai bercerita, nggak sabar untuk datang minggu depan. Coba Anda, bagi para penggemar Netflix, Anda lihat bagaimana cara satu episode dihubungkan dengan episode berikutnya. Pada akhir sebuah episode, dibikin suatu cerita yang membuat Anda penasaran kan? Aduh, kok diberhentiin di situ? Pengen segera memutar episode berikutnya.
Itulah konsep kita yang harus kita buat. Di akhir kita buat anak-anak penasaran sehingga mereka mencoba mendalami sendiri atau menunggu minggu depan gurunya akan memberikan jawabannya. Jadi itulah teman-teman langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah memastikan tujuan pembelajarannya, kemudian mencari ide storytellingnya, bisa dibantu oleh teknologi. Kemudian setiap cuplikan-cuplikan storytelling kita lengkapi dengan digital artefaknya. Digital artefak itu maksudnya bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa virtual reality, atau apapun itu. Untuk mata pelajaran yang sifatnya rumit, sekarang kita dibantu oleh dua teknologi yang sebelumnya pernah saya ceritakan, yaitu augmented reality dan virtual reality. Sebagai contoh teman-teman, ya, pelajaran rumit yang paling rumit misalnya tadi saya katakan bagaimana sebenarnya cara otak manusia bekerja. Tidak mungkin kan kita melihat secara kasat mata otak kita ini seperti apa. Masa kepala manusia harus kita belek gitu ya, kita ambil otaknya kemudian kita sambung-sambung sama kabel, kan tidak mungkin. Tetapi para ahli sebenarnya sudah mengetahui bagaimana cara otak manusia bekerja. Hanya saja mereka harus membuat dalam bentuk animasi atau simulasi. Demikian juga dalam kimia. Kadang-kadang kita berpikir ya, bagaimana namanya bom nuklir itu kok bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, bom atom. Bagaimana bom atom yang berbasis nuklir itu bisa sedemikian dahsyat menghancurkan sebuah kota. Radiasi itu apa sebenarnya? Kenapa kalau manusia kena radiasi bisa meninggal? Itu sangat sulit dijelaskan karena sangat rumit. Tapi dengan contoh animasi dan simulasi, itu bisa dengan mudah dimengerti oleh orang. Atau katakanlah beginilah, Anda pasti tidak bisa membayangkan hidup di planet Saturnus. Katanya Saturnus itu dikelilingi dengan cincinnya seperti itu. Tapi dengan menggunakan virtual reality, kita bisa seolah-olah berdiri di planet Saturnus dan melihat di mana lingkaran itu ada di atas kepala kita, sebagaimana kita melihat bulan. Nah, teknologi seperti augmented reality, virtual reality, animation, atau namanya simulation, itu membantu kita untuk mempelajari hal-hal yang rumit. Ya, oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman untuk mencoba quote-unquote shopping ide mengenai bagaimana konsep sulit itu sudah banyak diterangkan. Bagi yang mengalami masalah dengan kondisi keuangan untuk mengadakan alat-alat itu, sebenarnya dengan menggunakan YouTube itu juga bisa. Banyak sekali di YouTube itu video-video yang sebenarnya itu video adalah direkam oleh kamera 360 derajat. Ya, tulis saja, misalnya Anda pengen tahu 7 keajaiban dunia, tambah di belakangnya 360 derajat. Maka Anda akan melihat piramida yang videonya bisa diputar 360 derajat. Anda bisa melihat seolah-olah Anda berada di depan piramida, bisa melihat awannya, bisa melihat tanahnya. Anda bisa membuka Taj Mahal, di mana ada animasi, Anda bisa masuk ke dalam Taj Mahal, melihat sekelilingnya. Ada lagi biologi di mana Anda seolah-olah masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, lewat tenggorokan, dan lain sebagainya. Dan Anda melihat semua dalam tubuh manusia yang Anda lewati. Gamenya ada, aplikasinya banyak, dan yang open source atau yang gratis juga tersedia di mana-mana. Kalau namanya digital storytelling, tentu saja berhubungan dengan device-device, alat-alat yang bisa merepresentasikan digital. Misalnya apa? Ditampilkannya lewat handphone, ditampilkannya lewat smart TV, lewat smartboard, ya. Atau kita menggunakan digital device, menggunakan semacam kacamata digital untuk menikmati virtual reality. Atau kita menggunakan laptop, menggunakan PC, ya. Sejauh yang namanya digital, maka kita memerlukan perangkat untuk mengakses sumber daya digital. Tapi bukan berarti itu semuanya mahal. Karena ada juga yang digitalnya itu digabungkan dengan
device-device yang sudah umum. Bukankah Anda semua sudah memegang handphone? Handphone ini kan digital device, maka ini bisa dipakai untuk banyak proses pembelajaran. Dengan handphone sederhana kita bisa menggunakan kamera kita untuk menerapkan augmented reality. Kita bisa membuat tambahan kardus agar ini bisa seolah-olah menjadi head device untuk menikmati virtual reality. Ya, demikian juga dengan smartphone dan smartboard, smart TV dan lain sebagainya. Jadi teknologi digital apapun kiranya mampu untuk membantu kita untuk mempelajari hal-hal secara lebih menarik. Ingat, generasi sekarang membutuhkan visual untuk bisa memahami suatu konsep pembelajaran secara cepat dan berkualitas. Bagaimana dengan daerah-daerah 3T? Daerah 3T itu kan salah satu cirinya adalah mereka belum memiliki infrastruktur yang baik. Mungkin mereka bisa membeli handphone dari kota terdekat, tapi mungkin jaringannya tidak secepat yang di kota. Atau mungkin juga dia tidak mendapatkan sinyal yang kuat, broadband yang besar. Ada beberapa daerah 3T saya belajar dari mereka di mana mereka cukup cerdas. Yaitu mereka cari ke kota terdekat untuk membeli handphone yang sederhana. Tapi yang mereka utamakan dari handphone itu bukan keren-kerenan fiturnya, tetapi handphone yang memorinya besar dan memiliki penyimpan yang bisa diganti-ganti. Itu loh yang ada SD card-nya atau ada micro card-nya, microchip card-nya. Loh, apa yang mereka lakukan? Jadi ceritanya mereka ke kota itu untuk membeli handphone. Pada saat yang sama, chipnya itu, chip memori itu, microchip atau SD card itu, mereka isi dengan semua bahan pembelajaran untuk SD, SMP, SMA. Yang isinya ada ribuan buku teks belajar digital. Nah, ketika mereka pulang ke 3T, mereka nggak perlu internet. Karena apa? Cukup lokal saja melakukannya. Itu salah satu teknologi yang dipakai. Teknologi lain yang dipakai, ada teman saya mengembangkan sebuah produk yang menarik. Di mana produk itu lengkap untuk pembelajaran, tetapi tidak membutuhkan internet. Lah kok bisa, Pak? Kalau Anda membeli handphone masa kini, sesederhana-sederhananya handphone, pasti ada wifi atau bluetooth-nya. Nah, teman saya itu membuat teknologi di mana semua bahan pembelajaran dan aplikasi pembelajaran ditaruh di sebuah hard disk, kotak hard disk. Dan hard disknya itu diberikan jaringan akses network. Jadi dengan kata lain, kalau hard disk itu dibawa ke sebuah desa di daerah 3T, dan Anda berada di daerah itu, sejauh Anda berada di sekitar hard disk itu, maka Anda bisa menggunakan aplikasi learning management system, Anda bisa quiz, Anda bisa mendapatkan konten yang diinginkan, Anda bisa terapkan gamification, bisa melakukan digital storytelling, tanpa harus akses ke internet, karena menggunakan Bluetooth dan wireless yang ada tadi. Nah, itu salah satu cara mengakalinya. Karena biasanya di daerah 3T itu masalahnya adalah infrastruktur. Karena jarang sekali orang mau berinovasi atau banyak sekali orang mau berinvestasi infrastruktur yang mahal sekali untuk sebuah daerah yang daerahnya luas dan penduduknya sedikit. Biasanya bisnismen nggak ada yang mau itu. Disinilah kita perlu berinovasi.